Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dan konfigurasi VLAN pada Cisco Switch. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar konsep dan konfigurasi trunking pada Cisco Switch. Untuk itu kita akan coba membuat topologi baru, atau lebih tepatnya menambahkan, karena tetap kita akan menggunakan topologi yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini saya ingin menambahkan switch yang dengan seri 3560. Ini sama saja dengan switch 2960, namun bedanya kalau 3560 itu merupakan multi-layer switch. Nah, multi-layer switch itu artinya switch yang bisa bekerja di layer 2 dan layer 3. Nantinya kita akan belajar lebih lanjut tentang multi-layer switch. Namun sejauh ini, pada video ini nantinya, pada multi-layer switch di sini, kita akan melakukan konfigurasi yang sama persis dengan switch 2960. Jadi di sini saya akan menambahkan komputer juga, kita akan menambahkan 4 komputer. Kemudian sama dengan konfigurasi pada switch 2960, nantinya kita juga akan melakukan konfigurasi VLAN pada switch 3560 ini. Nantinya untuk PC 7 dan 8 akan kita masukkan ke VLAN 10. Kemudian untuk PC 9 dan 10 ini kita akan masukkan ke VLAN 20. Seperti ini. Oke, saya rasa tidak akan ada kesulitan untuk konfigurasinya karena konfigurasinya sama persis. Jadi pertama, di sini ada dialog. Would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? Jika teman-teman mengetikkan yes, maka oleh Cisco akan dipandu untuk melakukan konfigurasi dasar. Misal untuk konfigurasi hostname, kemudian secret, dan lain-lain. Namun, saya sarankan untuk memilih no. Karena jika teman-teman mengikuti initial configuration dari Cisco, itu nanti akan lama dan akan ribet. Jadi saya lebih suka no. Kemudian enable configure terminal. Pertama kita bikin VLAN-nya. Kita kasih nama sama dengan yang tadi. Departemen A. Exit. VLAN 20. Name Departemen B. Kemudian kita masukkan interface FA01 dan 2 ke VLAN 10. Dan interface FA3 dan 4 ke VLAN 20. Interface kita bisa menggunakan interface range 1 sampai 2, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit, kemudian interface range lagi. Sekarang interface range FA03 sampai 4, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20. Maaf, ada sedikit salah komen. Di sini oleh Cisco sudah ditunjukkan, oh yang salah mana? Oh ternyata di sini yang salah. Ini saya salah nulis. Switch port. Seperti ini. Oke. Sekarang saya coba do show VLAN brief. Maka sudah berhasil, FA1 dan 2 masuk ke VLAN 10, dan FA3 dan 4 sudah masuk ke VLAN 20. Sekarang tinggal kita konfigurasikan IP address-nya. Untuk config IP-nya melanjutkan dari tadi. Ini PC 7 berarti 192.168.1.7. Sebenarnya untuk IP address tidak harus sama, teman-teman bebas menyesuaikan. Yang jelas untuk lab kali ini, semua komputer itu harus berada dalam satu subnet. Makanya di sini saya mengkonfigurasikan IP-nya dengan network 192.168.1 sekian. Jadi disamakan semuanya. Oke. Karena sudah selesai melakukan konfigurasi VLAN dan IP address pada topologi yang baru, maka kita sudah selesai. Sekarang kita coba lakukan ping. Nah, di sini karena sudah terlalu banyak akan membuat ribet, jadi kita bisa delete. Kita coba kirim dari PC 7 ke PC 8, ini sukses karena berada dalam satu VLAN. Kemudian saya coba
kirim PC7 ke PC9, maka di sini failed karena berada di VLAN yang berbeda. Sekarang baru kita akan mulai belajar tentang trunking. Nah, di sini anggap saja ini merupakan switch di lantai 1. Kemudian ini merupakan switch di lantai 2. Di lantai 1 terdapat departemen A, di lantai 2 juga terdapat departemen A. Di lantai 1 ada departemen B, di lantai 2 juga ada departemen B. Tentunya kita ingin agar departemen A bisa berkomunikasi dengan sama-sama departemen A. Departemen B juga ingin berkomunikasi dengan departemen B. Seperti itu. Untuk itu kita tambahkan konektivitas dari switch di lantai 1 ke switch di lantai 2. Namun untuk saat ini pastinya departemen A yang ada di lantai 1 tidak akan bisa komunikasi dengan departemen A yang ada di lantai 2. Kenapa? Karena di sini konektivitas antara lantai 1 dengan lantai 2 itu menggunakan interface port 5, FA05, di sini juga FA05. Dan jika kita ingat, FA05 ini masih masuk ke VLAN 1, VLAN default, VLAN 1 di sini. Maka dari itu, interface FA05 tidak akan bisa melewatkan traffic dari VLAN 10 ke VLAN 10. Oke. Interface FA05 juga tidak bisa melewatkan traffic dari VLAN 20 ke VLAN 20. Ini mustahil. Kenapa? Karena FA05 berada dalam VLAN 1. Jadi interface FA05 hanya bisa melewatkan paket yang berada dalam VLAN 1. Untuk itu kita harus melakukan konfigurasi trunk di sini. Di FA05 kita konfigurasikan trunk. Apa sih trunk itu? Trunk itu adalah mode di mana fungsinya adalah agar interface bisa melewatkan paket dari banyak VLAN sekaligus. Jadi nanti paket dari VLAN 10 bisa lewat. Kemudian paket dari VLAN 20 juga bisa lewat. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari trunk. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Untuk konfigurasi trunk sangat sederhana. Kita hanya perlu masuk ke interface-nya, yaitu interface FA05. Kemudian kita ganti switch port mode trunk. Maka sudah selesai. Ini kalau kita menggunakan switch 2960 atau switch layer 2. Namun jika kita menggunakan switch layer 3 atau multi layer switch, maka nanti tidak semudah itu. Sekarang kita coba masuk ke interface FA05, switch port mode trunk. Maka di sini ada peringatan. Command rejected. An interface with trunk encapsulation is auto. Cannot be configured to trunk mode. Jadi kalau di switch layer 3 atau AMS kita harus mengganti trunk encapsulation-nya dulu. Oke. Switch port trunk encapsulation.1Q. Encapsulation sendiri sebenarnya ada dua. Ada .1Q dan ada ISL. Sayangnya di sini di paket tracer kita tidak bisa menggunakan encapsulation ISL. Namun kalau kita menggunakan real device maka kita bisa menggunakan ISL. Jadi ada dua, ISL dan 802. Maaf, saya coret. 802.1Q. Nah, ISL itu adalah Cisco proprietary, jadi hanya bisa digunakan Cisco ketemu Cisco. Sedangkan yang 802.1Q itu adalah open. Jadi kita bisa menggunakan 802.1Q antara Cisco dengan vendor lain, seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang .1Q. Jadi untuk komennya switchport trunk encapsulation.1Q. Baru kita bisa menggunakan perintah switchport mode trunk seperti ini. Untuk pengujiannya kita bisa menggunakan perintah do show interface trunk. Oke, perhatikan bahwa sekarang FA05 modenya on dan encapsulation-nya .1Q. Jadi sudah statusnya trunking. Jadi sudah trunk. Sekarang kita coba komunikasikan sesama VLAN. VLAN 10 dengan VLAN 10, maka hasilnya sukses. VLAN 20 dengan VLAN 20, maka juga sukses. Namun jika kita ingin komunikasi VLAN 10 dengan VLAN 20, maka hasilnya masih failed. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Ini merupakan video untuk konfigurasi trunk.
Pada video selanjutnya kita akan coba belajar menghubungkan antar VLAN menggunakan Cisco router.